Insan edukasi dan sahabat BBGP, saatnya Anda menyimak Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Atiluhung Nusantara. Persembahan Radio Edukasi, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Insan Edukasi, ketemu lagi di program Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Atiluhung Nusantara. Bersama saya Reza Kayana di Radio Edukasi Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. 1 jam ke depan kita akan berbincang seputar sastra dan film. Sastra dan film, tantangan penulis dalam ekranisasi 4.0, dan sudah bersama kita narasumber hebat kita. Beliau adalah seorang pegiat sastra, kemudian juga sineas mungkin ya, teater juga, dan founder dari komunitas Selasa Sastra. Ada Mas Teddy Kusyairi. Halo, selamat sore Mas Teddy. Selamat sore Kak. Kok kayak kedinginan iya, gitu ya? Iya, ternyata di ruang seperti ini kok membeku gitu. Tidak seperti tadi idenya meleleh. Tiba-tiba freeze gitu. Tiba-tiba freeze gue. Dingin ruangannya. Iya, karena ini yang akan kita bahas itu sebenarnya topik yang sedang hot sebenarnya ya. Tapi kita harus mengemasnya supaya tetap dingin gitu. Okay. Oh, gimana gini? Mikir cool tapi aksinya panas gitu. Oh, iya. Ya, baik, Insan Edukasi, program ini juga dapat Anda simak ya melalui live streaming YouTube BBGP DIY maupun melalui siaran streamingnya Radio Edukasi di bbgpdiy.kemdikbud.go.id/radio edukasi. Jangan lupa nanti Insan Edukasi juga bisa bertanya. Silakan pertanyaan bisa disampaikan melalui chat di YouTube atau melalui WA-nya Radio Edukasi, yaitu di 0856 900 1251. Saya ulang lagi di 0856 900 1251. Baik, Mas Teddy, ini topik yang menarik ya, karena kan sekarang ini mulai lagi istilahnya beragam atau beraneka warna, beraneka warna, beragam macam tentang yang biasa kita sebut mungkin alihwahana. Alihwahana. Entah itu dari wahana roller coaster kemudian ke wahana kora-kora ya. Wahana permainan anak ke dewasa ya. Nah, ini kita membahas tentang sastra dan film. Karena sastra ini bukan hanya melulu, kan di benak orang pasti sastra baca ya, atau dalam bentuk tulisan ya, buku, kita baca buku, puisi itu juga dalam bentuk tulisan, sastra kan tulisan ya. Tapi seiring berkembangnya zaman, ternyata sastra ini bukan melulu hanya tulisan saja. Bisa dia menjadi dari puisi, kemudian dia bisa menjadi film, dia bisa menjadi lagu. Nah, ini kita sebut sebagai, kalau biasa saya ya, kita mayoritas juga menyebutnya alihwahana. Nah, ini kalau menurut Mas Teddy ini bagaimana nih? Alihwahana atau sebenarnya ada nama lain yang lebih tepat ya? Kalau saya bayangin tadi ketika menyebut wahana itu ya wahana permainan di taman bermain gitu kan. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Memang ini mungkin ada bukan kesalahan tapi sebenarnya kebiasaan umum. Jadi misalnya di puisi aja itu ketika wahanakan atau dialih mediakan itu nanti disebut jadi musikalisasi puisi atau lagu puisi. Kedua-duanya bisa dipakai. Cuman kalau kita bicara pendekatan berarti kita harus nyimak definisi yang benar. Salah satunya itu sih kalau kami pasti tidak ini lebih tepatnya wahana atau media ya gitu. Kalau bicara itu barangkali lebih tepatnya ke media. Kalau wahana itu kan seolah-olah ada tempatnya, ada fisik, ada betul, apa yang kemudian kalau media itu kan ruang, wadah atau bentuk. Nah, mungkin itu yang paling simpel konkretnya nanti cek di kamusnya. Divisinya panjang soalnya. Bisa dibacakan waduh. Kamusnya belum muncul ya. Nanti silakan teman-teman juga cross check. Tapi di beberapa di KBBI mungkin ya. Kalau bicara alih media dan alih wahana itu alih wahana biasanya digunakan oleh masyarakat secara umum. Tapi kalau dalam konteks riset atau akademik lebih cenderung ke alih media. Itu yang saya pernah dengar ya.
karena pernah pahami, saya baca-baca, oh nek akademik kalau mau jurnal atau penelitian atau skripsi, tesis, disertasi apalagi itu biasanya alih media. Karena riset basicnya jurnalistik ya, jurnal. Jurnal. Nah, kalau wahana, alih wahana itu umum, kita biasanya gitu, alih wahana dari duduk berdiri ya, dari bersepeda mobil lah. Iya, dari bersepeda berenang nah, gitu ya. Apa lagi Kak? Ada ya gitu. Itu triathlon. Oh iya nih. Nah, misalnya seperti itu sih. Bersepeda berenang gitu ya. Ya hampir sama itu dengan misalnya musikalisasi dan lagu puisi. Kalau bicara puisinya asli, kemudian saya baca biasa itu, aku binatang jalang dari kumpulannya terbuang, terus diiringi sama lagu atau musik. Itu backsound atau apa itu kecenderungannya musikalisasi puisi menurut secara umum, dan itu kita sudah kenal semua musikalisasi puisi, tapi sebenarnya itu kan performance ya. Artinya lebih ke pertunjukan biasanya dilakukan, saya pentas di panggung terus kemudian diiringi membaca puisi diiringi musik atau mungkin sedikit saya lagukan dan seterusnya itu. Tapi kalau kaitannya dengan alih media yang kemudian saya akan menjadi lebih lagu, itu menjadi lagu itu beda lagi gubahannya kan. Nah, seperti lagu-lagunya puisi Sapardi Djoko Damono dari membaca kan beda banget itu ketika kita membaca puisinya terus kemudian dengar lagunya itu aku adalah darah yang mengalir misalnya tadi lagu Hujan Bulan Juni itu ya kan beda tuh. Iya, dan beberapa mungkin ketika dialih media kan menjadi lagu juga puisi itu mungkin bisa agak ada pengulangan atau mungkin di repetisi. Ya kan, beda kan, misal dengan aslinya ada sedikit pembedaan begitu ya. Tapi itu sah-sah saja ya. Kalau sebenarnya dalam konteks itu menjadi sah ketika kemudian ini menjadi bentuk baru. Sebenarnya kan konsep alih media itu kan mengalihkan medianya menjadi hal yang baru kan. Ini kalau tadi kembali ke tema, sebenarnya kalau di film itu sangat lazim. Kalau di film gak mungkin satu novel misalnya Bumi Manusianya Pram itu dibuat filmnya saklek seperti imajinasi. Ketika kita baca novelnya, wah edan itu sutradaranya mumet, produser pusing, wah ini gak nyampe. Bisa berhari-hari. Tidak hanya berhari-hari, bisa 10 tahun gak jadi itu. Iya, Umpama harus seperti itu ya. Iya. Biasanya kan ada kalau dari novel ke film seperti tema kita itu malah kadang capture to capture dipotong itu apa sketsa ya sketsa adegan dalam novel yang kemudian mungkin ada dialognya atau bisa divisualkan. Nah itu digabung. Betul. Beda kalau kita baca mesti kok kecewa ya aku gitu kan. Umum itu asal bisa dinikmati itu tadi ya, namanya juga alih media ya, dari puisi kemudian lagu, dan itu sama-sama indah, sama-sama juga sastra begitu kan ya. Baik, nah ini yang menarik nih dalam ekranisasi industri 4.0 ini. Oke. Ya, dijelaskan dulu, Dek. Jadi saya biasa panggil Dek soalnya. Iya, Kakak. Saya biasanya panggil Kakak. Iya, silakan Mas Teddy. Jadi dulu ada namanya Hannover Fair ya di 8 April 2011 ini saya nyontek terus terang. Jerman itu ya, itu kan mengalihkan dunia industrinya dari yang sifatnya mungkin bahasa kita analog atau manual ke dunia digital. Ke dunia yang lebih apa ya istilahnya, kalau sekarang kekinian ya. Istilahnya gitu, sekarang mungkin digitalisasi. Cyber physical system. Cyber physical system ya. Industri 4.0 itu tandanya yang paling dasar itu. Dan kemudian ada berbagai hal yang kemudian terlibat di sana. Salah satunya kita sudah merasakan semuanya, internet luar biasa. Betul. Di tempat kita berapa paling tinggi ya? 5G ya. Sekarang 5 or 6, 5 ya. 5G. Sepemahaman saya masih tertinggi itu. Masih 5. Di Cina sudah 6. 6G ya kayak ngomong banternya dan seterusnya ya. Iya, itu seperti apa itu. Dan kemudian ada juga bentuk ketika bicara industri 4.0 itu ada big data. Jadi kadang kita begitu mudahnya mendapatkan data-data di dunia internet. Saking mudahnya. Walaupun mungkin juga belum lengkap. Ya, betul. Tapi sudah ada permulaannya, dipantik dari data yang ada di sana. Kemudian ada pengembangan terkait dengan augmented reality, AR. Bahasa Indonesia bahasa Indonesia AR ya. Iya, betul. Nah, ini yang sering terjadi misalnya teman-teman di Facebook masukkan wajah kelihatan, kamu mirip sama siapa, John Lennon atau siapa gitu. Face recognition ya. Kemudian cyber security atau antivirus dan seterusnya. Termasuk kalau akhir-akhir marak hacking itu kan sebenarnya di situ ya. Hacker itu yang diserang cyber security-nya. Ada yang paling sekarang lagi heboh itu AI. Nah,
Nah, ini sekarang diterjemahkan dalam berbagai hal loh. Betul. Dari suara, lagu, buat lagu dari AI bisa, bahkan film. buat film dari AI bisa, buat macam-macam dari AI semuanya. Manusia kalah, tidak bisa buatnya. Juga ada additive manufacturing. Ini biasanya kalau di bioskop itu ada 4DX, nonton ada visualnya di mata, terus kemudian disemprot-semprot, digoyang-goyang kursinya. Loh, kok kemudian gitu kita sudah selesai filmnya gitu. Itu contoh konkretnya kalau teman-teman pernah ke bioskop ada 4DX gitu ya. Ada simulation, kemudian ketika kita masuk ke ini game, biasanya lebih ke gaming 4D atau 5D itu kita sok langsung gamenya luar biasa. Wis dunia di internet game online itu makan bayarnya itu banyak. Dan nilai ekonominya tinggi, nilai ekonominya. Iya. Kemudian ada sistem integration, ini berarti jadi sebenarnya kadangkala satu bank data dengan bank data lain itu sebenarnya ada kayak koneksinya itu. Cuman kita tahu passwordnya apa. Kalau di bahasa AI ketika kita minta buatkan film berarti kata yang kita ketik namanya itu harus tepat. Promnya itu harus tepat. Iya. Nah, terakhir clouding computing. Jadi itu kita sudah biasa misalnya di email atau di apa. Jadi data-data kita ada di sana, di bawah nek bahasane hacker kita web ya, di bawah tangan. Jadi ada yang data yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Ini yang di bawah itu kita banyak cloudnya. Ternyata dunianya sekarang sudah di cloud. Seperti itu ya. Kalau bicara industri 4.0 ya. Nah mungkin teman-teman juga nonton produknya, ada e-commerce, menyebut merek banyak itu. Iya banyak sekali. E-commerce itu kayak marketing online, ya, pasar online. Pasar online. Terus kemudian ada agregator layanan. Kalau kita misalnya pesan nasi, pesan transportasi, ojek online gitu kan ya. Jadi banyak banget itu. Agensi digital marketing. Nah, itu misalnya kita pesan tiket di bioskop, paling mudah itu. Ini paling gampang nonton gitu. Ya pasti pesan ya di kursi paling belakang pojokan gitu. Enggak, tengah dong. Oh, tengah. Saya kira di pojokan terus jadi operator. Jadi operator ya. Ada pembayaran digital, terus kursus online itu sekarang daripada tatap muka bayarnya mahal dan capek. Ya betul. Via Zoom, via Google Meet, via apa dijual laku. Iya banyak sekali ya, seperti misal kayak kursus public speaking, kemudian kursus apa yang bisa dihadirkan melalui virtual online ya, itu lebih banyak sekarang. Gitu. Betul. Dan tidak malu-malu kalau dikat bisa makan gitu. Nah ini produk-produk yang kemudian berbasis sastra misalnya ya ada e-book, audiobook, bioskop online itu yang dekat dengan sastra ya atau penulis. Itu kan. Oke, kita kembali lagi, luruskan lagi ke sastra dan alih media. Sebenarnya alih wahana pun juga tidak masalah, karena masalah. Itu ya, memang kalau ingin diluruskan lagi kita menjadi alih media. Kalau bicara tema yang di awal sastra dan film mungkin bukan lagi alih media atau mungkin umumnya alih wahana. Kecenderungannya di ilmu khususnya disebut ekranisasi. Ekranisasi apa? Ekran sebenarnya ini. Kunci pokoknya itu mengubah arsip digital tulisan ke tangkapan layar. Basic katanya itu dari bahasa ekran, dari bahasa Perancis ya. Yang artinya tangkapan layar. Jadi diubah ke layar. Sebenarnya layar kalau kita bicara film kan perkembangannya dari film gambar ditoto kayak foto ya. Iya, betul. Kayak berapa foto frame lagi beradegan mau nunjuk kemudian dipercepat aja. Sebenarnya itu sebenarnya. Jadi film bergerak kan. Kalau itu dari konsep kartun ya. Ya, konsep kartun. Sebenarnya semua film gitu. Sama juga. Yang di film yang non animasi, yang film physically, yang lama itu kan kalau misalnya nonton Charlie Chaplin kan kayak putus-putus tuh. Oh iya, karena ditempel-tempel. Sebenarnya kan per sekennya, per detiknya itu kan kurang, masih kurang frame. Jadi kayak terpotong per detik. Misalnya itu. Kalau sekarang cepat lagi. Lebih cepat lagi. Yang di animasi itu tambah lebih banyak lagi frame-nya itu. Tapi sekarang lebih dipermudah lagi. Karena internet tadi, karena industri 4.0 itu semakin mempermudah menggabungkan frame-nya, tidak kelihatan 1 juta frame tidak kelihatan lagi. Itu yang teknologinya sekarang. Oh, keren banget ini. Itu jadi kalau di sastra ke film kecenderungannya kita menggunakan istilah ekranisasi. Alih medianya. Alih media. Bukan lagi nyebut alih media dari sastra ke film tapi ekranisasi. Dari bahasa Prancis tadi ya. Bukan. Oh iya. Apa bahasa Prancisnya itu bacanya salah loh saya. Bukan ya. Bukan tapi gitu. Di Indonesia kan jadi ekranisasi. Nah, ini yang tahu ada beberapa teman kita tahu, salah itu orang ekran itu salah itu.
susah lah kalau Perancis itu ada sengol-sengolnya. Jadi ekranisasi itu ada perubahan dari karya tulis yang seperti misalnya novel, kemudian menjadi sebuah film yang bisa kita lihat di layar lebar. Nah ini berarti kan dari pembaca ke penonton. Ya. Iya kan? Kalau karya tulis kan kita sebagai pembaca personal. Ya, silakan dilanjutkan. Tak pikir mau ditebak, aku ya pengen tahu tebakan Anda. Gitu loh Kak. Gitu ya. Kemudian menjadi alih media film kan jadi ditonton. Nah ini juga melibatkan, kalau personal tadi kan memang betul-betul seorang individual diri. Ya. Ketika kita membaca sebuah novel kan dari penulis disampaikan atau diserap atau diresapi oleh salah satu pembaca. Dan pengalaman personal pembaca satu dengan yang lain berbeda. Betul. Bisa bayangannya sampai detail, ada yang juga ada yang imajinasinya biasa-biasa aja. Ada yang sampai dia mengharu-biru, menangis, berteriak begitu. Kalau penulis membaca penulis lain akan beda lagi Kak. Misalnya saya membaca tulisan saya ada tuh nanti Kak Reza baru sampai sana, saya mau buat yang lebih bagus. Nah ini loh imajinasi yang kemudian kalau personal, kalau bicara teks sastranya, teks atau tulisan sastranya. Kalau kemudian ekranisasi dari novel atau sastra ke film kan salah satunya biasanya ada adaptasinya. Tadi yang mungkin disebut di awal, ini nggak mungkin dihadirkan secara detail, menyeluruh, utuh gitu, dan memenuhi kemauan si pembaca. Nggak mungkin. 10 tahun nggak selesai. Karena film dikerjakan secara komunal, tidak dikerjakan oleh penulis sendiri, tapi melibatkan sutradara, produser, artistik, kameramen, editor, floor director, tukang musik. Mua. Karena kan kalau kita baca novel nggak ada musiknya ya. Tidak ada yang tiba-tiba datang bawa biola ngengong ya, nggak mungkin. Tapi ini komplit, paket komplit ya. Kalau di film kan jelas di sana macam-macam wardrobe-nya. Ini kayaknya pakaiannya tahun 80-an. Kalau kita hadirkan tahun 2002 kan nggak mungkin. Nggak matching gitu ya, tidak sesuai dengan di cerita. Nah itu adaptasinya akan banyak luar biasa, bisa jadi juga dipotong-potong adegan yang penting dan dikerjakan bareng-bareng dan dihadirkan untuk bareng-bareng. Jadi biasanya resapan atau resepsi penonton terhadap filmnya relatif sama, sama, walaupun mungkin juga pengalaman pribadinya tetap berbeda. Karena apa? Visualnya sudah tampak. Bukan hanya visual tapi ada suara juga. Karena kalau sudah visual kan, wah saya tidak suka warna A. Tapi yang muncul ya warna itu. Kan repot itu. Sudah. Wah kok gimana sih sutradara menggunakan warna jingga? Jadi sutradara sendiri gitu. Akhirnya kadang-kala orang penonton film menjadi sutradaranya untuk diri sendiri. Baik ya, ternyata menarik ya, dari yang dianya personal, dihadirkan personal, baik itu dari penulis, kemudian pembaca juga personal. Dialih mediakan, diekranisasi ya kan, menjadi film yang itu dikerjakan oleh komunal atau beregu atau tim ya. Ada tadi sudah disebutkan sama Mas Teddy. Penontonnya juga bisa dinikmati bersama-sama. Bareng bisa. Bisa ketawa bareng, sedih bareng, pukul-pukulan di bioskop. Gitu. Enggak lah, kalau pukul-pukulan enggak mungkin. Mukul itu. Mukul ya. Jiwit sebelah. Lanjut. Itu filmnya gitu. Kok ini gemes aku ya. Gitu, kan? Jangan seperti ini. Responnya langsung diterima gitu. Gitu ya. Baik. Nah, ada contoh mungkin ya, bisa disebutkan secara gamblang jelas nih, ekranisasi sastra ke film. Banyak sih ya, ini juga mungkin di lagi Mas Teddy. Ya Kakak. Jadi kalau mungkin kita selama ini yang generasi old gitu ya. Mungkin nggak ngerti ya, film ini dulu apakah dalam bentuk novel atau buku, bukan gitu. Ternyata iya. Misalnya kalau saya sendiri ngalami ada Lupus, ada Merpati Tak Ingkar Janji, ada Rendra itu. Kalau Gadis Kretek itu? Bukan ya itu ya. Itu saya tanya. Novel itu. Novel kan? Juga, iya. Novel juga. Nah yang kekinian itu banyak. Ternyata kan kadang itu sebenarnya kalau mengatakan perputaran itu kan jadi kita ngulang ya. Dulu pernah ada film yang diangkat dari novel-novel, terus kemudian film yang dibuat maksud saya kemudian skripnya ditulis benar-benar original gitu. Tapi kemudian muncul lagi sekarang era-era di mana novel atau sastra muncul di film lagi. Itu di luar negeri J.K. Rowling dengan Harry Potternya itu luar biasa, novelnya bestseller, filmnya juga luar biasa. Itu jadi rujukan industri film kita di tanah air yang kemudian
kemarin sempat mati kan, Iya. horor film horor, Iya, kemudian film betul. saru-saru, porno, Sekarang mulai tumbuh sekarang film lagi. kemudian berbasis Mulai sastra lagi, dan berbasis seperti sastra. itu. Itu kayak ngulang toh Kak. Ya, yang Indonesia mungkin bisa disebut deh Laskar beberapa. Pelangi itu yo Oke. novelnya bestseller, Filmnya juga luar biasa. bestseller juga. Yang terakhir mungkin di Jogja Bumi Manusia. Bumi itu ya. Manusia ya. Karya Pramudia, Pramudia ya. Natata, Tadi dia bilang mungkin juga tidak bisa dihadirkan di film dengan detail dan kompleks, nggak mungkin gitu. Bukunya sudah setebal Betul, itu 500 halaman pusing. Bisa 500 tahun. 500 frame misalnya gitu. Iya, oke. Nah, kita mungkin akan break dulu, Mas Teddy ya. Kita akan jeda pariwara sebentar. Insan Edukasi semakin menarik perbincangan kita seputar sastra dan film. Tantangan penulis dalam ekranisasi industri 4.0 bersama Mas Teddy Kusyairi, pegiat sastra, sineas, kemudian juga founder dari komunitas Selasa Sastra. Namun kita akan kembali lagi setelah beberapa yang berikut ini. Jadi pastikan Anda tetap bergabung, menyimak, mendengarkan atau menyaksikan Radio Edukasi Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Paniti calmo praloyo urip pira dadya simbol sawuke.
Baik, insan edukasi, Anda masih menyimak program Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara di Radio Edukasi Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama saya Reza Kayana dan bintang tamu kita atau tamu kita Mas Teddy Kusyairi, pegiat sastra, sineas, kemudian juga founder dari komunitas Selasa Sastra. Mas Teddy, kita topiknya masih seputar sastra dan film ya, tantangan penulis dalam ekranisasi industri 4.0. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih alih media dari novel kemudian menjadi film. Ada nggak dari atau apa ya istilahnya ya, dari film dulu baru kemudian terbit apa ya, buku atau novel atau apa begitu? Oke, itu pernah kejadian. Misalnya, pernah ada begitu ada ya. Saya pernah, pengalaman atau saya memang pernah ada. Judul filmnya Ada Apa Dengan Cinta ya, pakai bukan S. Karena tak plesetkan itu. Oh gitu. Jadi naskah lakon di pertunjukan kampung. Ada Apa Dengan Cinta. Alih medianya jadi banyak banget ya. Ya, jadi tadi kan saya di ya. awal bercerita tentang inspirasi. Ketika kita nonton atau membaca sesuatu, kadang kita terinspirasi untuk membuat sesuatu yang baru. Betul. Iya. Nah, menariknya dari film Ada Apa Dengan Cinta itu, setelah filmnya bestseller ditonton banyak orang, orang-orang kemudian berburu buku puisi yang ada di sana. Yang ini ada di dalamnya. Di dalam film itu kan ada. Itu dagingnya, sastra dagingnya lumayan. Justru itu yang menarik. Ya. Orang-orang pertama, kalau hanya orang yang jatuh cinta dan patah hati bisa membuat puisi, itu kan biasanya gitu ya. Atau dia mau bahasanya kalau anak-anak muda sekolah mau nembak cewek, dia pakai puisi gitu. Di film itu kan nampak. Kemudian puisi digambarkan menjadi sesuatu, di film Ada Apa Dengannya digambarkan menjadi sebuah sastra yang luar biasa dan kita harus beli bukunya. Ini kan menarik. Kemudian ketika kemudian film ini laris, terjadi FOMO nih sekarang ya bahasanya. Ada orang-orang yang tahu tentang film Ada Apa Dengan Cinta berburu buku. Aku Nyasung Manjaya. Oke. Karena ada di dalam film ada itu. Di film itu. Dan dibacakan juga kan. Bukunya Khairil Anwar yang Aku Ini Binatang Jalan. Itu juga kemudian cetak ulang. Kemudian ada juga Tidak Ada New York Hari Ini karya An Mansur. Itu ternyata setelah filmnya laris, buku tiga itu tadi kemudian diburu oleh para penonton. Aku kok pengen tahu puisinya benar kayak apa. Nah, entah setelah dibaca kemudian bahasanya, wah tidak sesuai di film ya, mungkin lain ya. Karena itu penggambaran pertama, kita mendapatkan input gambaran visual di film, kemudian kita beli bukunya sendiri, itu menjadi hal yang berbeda. Nah, fenomena di masa lain kan. Iya betul, kan personal lagi, balik ke personal lagi kan. Dari yang kemudian common, di film Ada Apa Dengan Cinta ada buku puisi bagus, kita harus beli. Setelah dibeli dibaca, beda ya. Nah itu biasa terjadi seperti itu. Nah di masa-masa Ada Apa Dengan Cinta itu, beberapa film yang laris di bioskop itu sepemahaman saya kemudian juga naskah skenario filmnya dicetak, diterbitkan dalam bentuk buku. Naskah skenario film. Ternyata begitu gitu. Ya, okay. Ada beberapa judul termasuk mungkin Ada Apa Dengan Cinta. Dulu ada Bintang Jatuh. Bintang Jatuh juga saya lupa itu judulnya apa. Ada beberapa buku lah yang kemudian di display itu ternyata ketika kita buka itu naskah skrip film utuh dari awal sampai akhir, yang benar-benar utuh ya. Yang belum, bahkan mungkin yang belum dicoreti sutradara ya. Masih ada. Tidak ada coretan sutradara. Itu malah jadi orinya. Untuk belajar anak-anak kita sebagai sineas muda juga ya, untuk bagaimana sih membuat film, skripnya seperti apa ceritanya, kan cara nulisnya beda dengan novel ya. Iya betul. Misalnya pendekatannya gitu. Ternyata kalau novel dijadikan film itu mengalami fase dari novel utuhnya, kemudian dipecah-pecah dalam skrip untuk film, kemudian ada timelinenya, baru kemudian tapping atau rekaman filmnya, syutingnya. Prosesnya kan panjang ya. Beda kalau dengan film yang jadi buku yang isinya skrip, kan tidak jadi novel tuh. Iya. Tapi mungkin saya belum menemui aja. Mungkin juga ada film yang terinspirasi laris manis, tapi kemudian ada orang iseng, tak buat novelnya boleh nggak? Oke. Mungkin ya, tapi saya belum ketemu itu. Tapi mungkin kalau bisanya sih terinspirasi dari film itu muncullah novel itu ini. Sangat banyak. Kalau tapi itu kan nggak saklek-klek isinya sama, itu sama aja. Saking bingungnya kreatif ketemu itu ya. Namanya Alimea. Menarik ya Dek ya. Iya, ternyata industri gitu Kak. Betul. Industri gitu Kak. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah tantangan untuk pegiat sastra itu sendiri, karena kan bagaimanapun yang namanya industri digitalisasi dan lain sebagainya, hiruk pikuk tentang
apa sih istilahnya internet dan lain sebagainya itu tadi sudah nggak bisa kita pungkiri untuk kemudian kita menolak tidak gitu kan. Aku ya seperti ini sastra. Seperti ini kalau menurut Mas Teddy, tantangan bagi pegiat sastra sendiri bagaimana? Apakah kita harus mengikuti atau nah itu beda jalur gitu ya? Ya, ambil jalur kita sendiri. Sastra dan film. Oke. Tapi memang tapi sebelum masuk ke sana mungkin yang perlu kami sampaikan itu kalau di dunia film itu nanti anggap saja ada dua bagian penting ya. Kanon filmnya yang besar yang mayor label itu kan sudah masuk ke sisi industri komersial, artinya jual beli, dijual belikan. Ada juga yang kemudian teman-teman pegiat film yang indie label lah atau di bawah ini biasanya festival-festival dari komunitas ke komunitas. Memang kemudian produknya outputnya ada dua kan. Jadi tidak hanya yang kemudian ke industri tapi juga ada yang berjuang di arus yang lain. Nah, yang kita bahasanya dulu mayor dan indie ya, mayor label dan indie label. Label itu kalau di lagu, ini kan biasanya diadaptasi juga di film kayak gitu, ikut-ikutan. Film indie gitu ya. Film indie ya. Gitu. Nah, memang kemudian teman-teman penulis atau sastrawan saya pikir kemudian harus peka terhadap perkembangan zamannya, teknologi industrinya untuk 4.0 ini. Misalnya kemudian berusaha meningkatkan kapasitas diri karena kemudian mungkin ini ciri nggak tahu ya kalau dulu misalnya saya membaca Mirawi novelnya ya gitu, nah, terus kemudian siapa lagi penulis luar negeri yang horor-horor itu gitu, terus saya lupa itu saya baca novelnya tapi lupa namanya. Nek romantisnya gitu terus. Kalau sekarang kan tidak bisa gitu. Kalau bicara industri kali ini apa yang kemudian main ya itu yang kemudian lagi populer, lagi trending, ya itu yang kemudian coba kita lihat sebagai penulis. Kita mungkin kalau bicara di dunia industri mungkin kita harus peka terhadap itu. Misalnya seperti film-film yang akhir-akhir muncul itu kan basicnya dari sosial media yang trending topik tuh Pak. Misalnya ada yang pernah dari Twitter atau apa itu yang kemudian dibuat film itu kan. Cerita horornya populer di Kaskus, di internet, di Twitter kemudian diangkat. Itu kebanyakan yang kemudian kita bicara industri. Nah, ini yang menjadi tanda petik rivalnya para penulis kan. Endingnya kita nulis bagus nih, novelnya bagus, cerpennya bagus, puisinya bagus, tetapi kemudian kita tidak adaptatif dengan perkembangan media sosial dan teknologi. Ya kalah kalau yang viral kan, gitu. Kalah yang kemudian maaf ditipus. Bahasanya orang-orang cuma untuk nyari viral aja, jadi cuman tapi malah lebih sukses. Ternyata lebih sukses karena memang mekanisme industrinya kan gitu. Betul. Nah ini mungkin terkait dengan peningkatan kapasitas diri si penulis, bahwa kemudian dia tidak boleh menutup diri dengan tema-tema, dengan perkembangan zaman, dengan apa yang isu-isu yang sedang masuk, kita tulis ke sana. Yang kedua kemudian memperkuat komunitas. Nah ini memang menjadi problem yang jadi perdebatan. Jadi kalau penulis itu kan sangat personal. Betul. Loh, saya nulis dengan kakak nulis itu beda. Ya. Tapi ini ada tapinya. Kenapa kemudian menjadi penting untuk kemudian pengelolaan komunitas? Itu ilmunya ilmu yang tadi, yang ilmu media sosial. Jadi sebenarnya ketika kita buat akun di media sosial itu kan kita buat community ya. Follower kita, subscriber kita. Saling support. Nah, itu kan, jangan lupa nanti ini di like ya. Gitu. Kayak gitu kan. Artinya kemudian kita melakukan adaptasi di dunia digital internet dengan ketika kita menjadi penulis, artinya kita harus membaca dan mengapresiasi karya orang lain. Kadang kita juga memperkenalkan karya kita untuk mendapatkan kritik, saran dari orang lain. Nah ini dilakukan di komunitas. Nggak mungkin tuh sendiri. Memang adanya komunitas jadi semakin ini ya istilahnya ya. Satu tadi support, kemudian juga saling support di satu komunitas. Menggalang istilahnya apa ya, ikut mempublikasikan juga atau satu sama lain gitu kan. Betul. Itu kan sama artinya ketika kemudian sebuah film di bahasanya sekarang di endorse ya sama beberapa akun media sosial. Itu kan sama ketika kemudian film ini saya angkat dari novelnya Kak Reza yang dari komunitas A, kan komunitas A itu sudah promosi sendiri. Iya. Nah ini yang kemudian di poin kedua setelah kapasitas diri ya komunitas. Nah, selanjutnya jejaring antar komunitas. Nah ini problematik. Kadangkala wis DWW sudah sendiri saja egois gitu ya. Apalagi kalau berkomunitas, wah komunitas saya paling bagus. Jangan. Kita harus berjejaring. Oh di sana komunitas yang suka nulis horor, di sana nulis religi, di sana nulis anak, di sana nulis remaja, di sana nulis dewasa banget. Di sana tentang apa istilahnya beda-beda tema gitu sosial ya, tema sosial apa yang lain gitu ya. Itu harus ada komunikasi, ada jejaringnya.
Jadi jangan merasa paling egois, jago, paling bagus komunitasnya. paling laku jual. Di horor kalau kemudian orang-orang yang nonton penulis horor tidak menonton yang romantis kan ya wah horornya jadi horor banget. Itu dunianya kayak apa ya? Gak hidup gitu, warnanya dunia cuma black and white. supranatural goib gitu. Jadi memang harus ada perimbangan ya deh. Ada memasuki saling sastra mengimbang. ya harus mengimbang ya. Memasuki sastra ke film itu nanti yang diperlukan adalah tanda petik ini yang kalau bahasa saya hub itu bahasa hub ya hub ya itu dalam bahasa elektronik toh itu sebenarnya. Iya betul dari saya. Itu kan colokan jadi kalau di mana, gitu kan. apa bahasanya ya di internet itu ada satu lubang masuk, 4 lubang keluar port. Nah sebenarnya itu yang kita butuhkan kan. Ada orang yang meramu dari berbagai komunitas, dari berbagai jejaring, dari berbagai orang untuk kemudian masuk ke industri. Jadi kan misalnya di film berarti salah satunya ada produser atau ada penanggung jawab utama yang itu kayaknya novel bagus, kayaknya itu buku kumpulan puisinya bagus, itu kayaknya cerpen bagus yang bisa kita adaptasi ke film. Nah itu kan kemudian dia meramu menemukan banyak orang, kemudian memproses filmnya dan kemudian melakukan promosi, melakukan pembuatan distribusi berbagai coping untuk dilakukan ke bioskop. Ya portnya kan banyak ya, itu kan berhubungan dengan pemain, berhubungan dengan kru, berhubungan dengan hubnya di sana. Dia punya peran di sana untuk mengumpulkan banyak pihak ya. Iya betul. Nah itu yang terkait dengan teman-teman sastrawan atau penulis saya pikir punya apa ya problem krusial di titik itu dari pribadi, komunitas, jaringan dan kemudian menemukan hubnya atau payungnya atau penyambungnya karena bisa jadi pecinta horor tidak cocok dengan pecinta komedi atau pecinta horor yang suka yang romantis ya. Kan gitu itu perlu orang yang di atasnya ya. Betul. Itu bisa dipadukan loh kalau menjadikan film misalnya. Tapi kemudian akhirnya ya tetap pegiat sastra dia akan mengambil sikap, dia akan mengikuti atau dia akan menolak atau bergabung tergantung. Iya, itu kembali lagi ke pribadi masing-masing begitu ya. Yes. Wah ini tantangan pegiat sastranya. Oke. Nah, untuk yang pegiat filmnya, yang paling enak buat tantangan untuk melihat filmnya karena kalau orang yang sudah fokus ke film itu kan fokus ke industri. Iya. Artinya sebenarnya pertaruhannya untung rugi itu. Ketika saya mengerjakan atau membuat sebuah karya sastra menjadi film atau ekranisasi ke film, ini pasar masuk enggak ya? Itu ya, kan yang jual beli kan. Ya akhirnya itu yang dari perhitungan economical. Misalnya bahkan mungkin judulnya itu tidak layak jual, tetapi kalau sudah masuk ekranisasi di film menjadi harus layak jual. Ya karena melibatkan orang banyak, lagi-lagi komunal, menghidupi banyak orang. Iya. Nah, di sana mungkin lebih ke sisi ini. Biasanya tantangan untuk para pegiat film, teman-teman saya yang pegiat film, memperkuat literasi ya database, banyak buku yang dibaca, banyak karya sastra dibaca, banyak komunitas diikuti, misalnya itu kan penting. Kalau bisa jangan sampai itu ada komunitas A atau di sana. Kalau bisa kita datang. Dan biar tahu orangnya siapa saja, buat apa, bagaimana menjalin komunikasi tadi ya dengan beberapa satunya. Jangan hanya aku kayaknya komunitas itu saja yang cocok, yang lain enggak butuh, jangan. Di luar negeri kan untuk produser film bahkan melibatkan semacam pencari bakat, periset juga. Oh di sana. Nah, itu kan kita kadang kurang ya itu. Dan bahkan melakukan riset sendiri itu bisa jadi lebih lama dari proses pembuatan filmnya ada juga kan. Betul. Itu yang seperti karena itu. Penulis skripnya udah mahir. Tinggal gas, terus sutradaranya mahir tinggal gas. Iya. Risetnya lebih lama dari pembuatan filmnya juga banyak gitu ya. Oke. Jadi memang problemnya salah satunya ketika pegiat film akan punya tantangan terhadap misalnya sastra ini, apakah memang secara industri itu bagus dipasarkan atau tidak. Kemudian bagaimana kemudian dia manfaatkan tadi kalau bicara ini penulis A dia sudah punya banyak follower, bukunya laku keras. Nah ini kan jadi bagian-bagian penting untuk dilihat oleh si industri film ya saya katakan, bukan si penggiat filmnya. Tapi mengemasnya juga harus hati-hati ya. Kalau novelnya sudah sangat kuat, bagaimana dia juga harus bisa menghadirkan yang kuat juga. Setidaknya mendekati lah. Nah, itu memang tantangannya berat itu. Betul. Dan beberapa film yang seperti itu dianggap gagal biasa. Tidak perlu disebut namanya. Tidak usah. Banyak sebenarnya contoh-contoh banyak ya. Tapi menggali sebuah novel untuk diangkat menjadi film, digubah kalau lagu digubah ya. Itu kan memang dia membacanya harus benar-benar berulang kali, kemudian juga itu dari detail. Kalau tidak dia cuma ngambil kulit-kulitnya saja, sementara para pembaca yang sudah sangat
familiar dengan novel, sudah karya sangat itu, ya. terlanjur jatuh cinta dengan novelnya, ketika melihat Fanatik kemudian itu. fanatik ya, kemudian candu lah ya, dia candu dengan novel ini, kemudian muncul medianya, filmnya ini kok nggak ini ya, kok kurang greget ya, gitu kan. Gambarannya salah nih, masa si aktor itu. Umpamanya kan sering Padahal terjadi. bayangannya aktornya adalah Mas Teddy gitu Arnold. ya. Arnold. Ternyata yang muncul aduh gitu kan, jadi masuk nih. Ya itu lagi bikin film sendiri aja sutradara sendiri. Yang menarik itu sebenarnya. Kalau Iya, di, kalau di luar negeri itu terbiasa misalnya sebuah naskah itu diadaptasi ke berbagai judul film. Betul. Di tempat kita kan jarang. Kadang-kala kita ini adalah bahasannya seolah-olah hak prerogatif saya karena saya sudah dapat lisensi umpamanya. Kalau di luar negeri kan bisa itu satu novel bisa beberapa film. Bisa jadi beberapa Betul, film banyak diadaptasi oleh beberapa sutradara dan produser. Itu kan banyak. Kalau Itu kita yang kan menarik. enggak. Nggih. Misalnya Putri Salju itu kan. Wah, itu banyak berbagai versinya kan. banyak sekali. Sing lucu, sing sedih, sing romantis. Robin Hood satu itu juga, contoh. iya. Wah, ada yang jenaka, ada yang lucu-lucu. sangat sadis, ada yang normal gitu Sadis kan. atau brutal tentu kecelakaan dia. Banyak versi memang ya. Misalnya seperti itu. Itu Iya. kita belum terbiasa di Iya. industri film Indonesia, kayaknya belum terbiasa untuk melakukan. Biasanya sequel ya, misalnya Harus sequel. laris pertama bikin yang Ngikuti kedua. kedua. Dan biasanya paling enggak yang nanti laku separuhnya lah. Iya, oke. Baik. Tapi mencoba untuk memvariasikan belum. Nje, ya. Oke, kita break dulu lagi. Oke. Ya, Mas Teddy. Insight Edukasi pastikan seru ya, semakin seru. Gak tau ini kita mau tambah berapa jam ini, harus beli airtime-nya ke Mas Yuda sama Mbak Vivin, Mas Joni. Beli airtime siap. Gak cuma 1 jam loh ngobrol soal sastra dan film loh ya. Insight Edukasi kami akan kembali tentu saja setelah pariwara yang berikut ini. Jadi pastikan untuk tetap menyimak program Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Atiluhung Nusantara di Radio Edukasi Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Aku anak Indonesia, punya 7 kebiasaan
Baik, Insan Edukasi masih di program Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara dengan narasumber kita Mas Teddy Kusyairi, seorang pegiat sastra, sineas juga, pegiat film, kemudian juga founder dari komunitas Selasa Sastra di Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara, Radio Edukasi BBG PDIY dengan tema Sastra dan Film Tantangan Penulis dalam Ekranisasi Industri 4.0. Tadi semakin menarik ya, kita tadi kan terakhir membahas tentang kalau di luar negeri itu dari satu novel saja bisa muncul berbagai macam versi judul film ya kan, sutradara A, B, C itu beda-beda. Dengan Indonesia belum ya? Belum. Mas Teddy besok yang akan mengawali. Sudah ada AADC karya siapa kemarin? Oh, iya. Nanti bisa muncul. Itu bukan novel, sorry. Yang dari novel, misalnya Gadis Kretek versi. Kretek, ya. Versi humor gitu. Bahaya ya. Sengaja penulisnya. Atau versi menggunakan AI. Ya, sebenarnya ini yang kemudian belum dimaksimalkan ketika kita bicara industri 4.0 terkait dengan adanya internet, AI dan perkembangan teknologi yang di digital ya, digitalizing itu kita belum memaksimalkan aja. Saya bayangkan gini, kalau sebuah film dulu itu kan benar-benar dibuat satu persatu, layar per layar, tahapan per tahapan, macam lama banget. Satu film bisa diproduksi dalam waktu misalnya 10 tahun lagi keluar filmnya. Apalagi kalau animasi ya. Itu film apa saya lupa tuh, sampai 10 tahun baru muncul. Itu betapa sabarnya menunggu prosesnya. Kalau sekarang ini kan kita dimudahkan oleh alat teknologi, fasilitas banyak. Nah, termasuk salah satunya pemanfaatan AI tadi, artificial intelligence. Itu kan menarik ketika misalnya kita ngasih prompt, buatkan film tentang kesedihan remaja yang ditolak pacarnya. Muncul filmnya dalam bentuk animasi atau bukan? Nah, itu pertanyaannya animasi misalnya. Buatkan lagunya. Atau 3D. Atau 4DX gitu. Buatkan lagunya, buatkan ilustrasi musiknya. Ada semua, ada di sana. Sudah pernah mencoba? Belum. Agak rumit itu kan. Iya kan, durasi juga akan terbatas kalau kita pakai yang free kan. Nah, itu problemnya itu, problem kekayaan intelektual itu ya kita juga agak repot. Nah, sebenarnya tapi menarik juga ketika ada beberapa teman mencoba membuat film animasi pendek dengan full AI dibuat oleh satu orang itu juga ada. Anak-anak mahasiswa itu kreatif, anak-anak sekarang kreatif. Mungkin kalau generasi saya karena perpindahan dari analog ke digital mungkin harus memadukan yang analog sama digital ya. Kalau dia mungkin full. Karena benda kita sudah mantap di analog dulu kebiasaan ya, kita kan? aja itu. Kemudian sekarang menjadi kita kan harus kita belajar lagi. Nah, kalau kita bicara AI kan kemudian saya membayangkan sebuah film bisa dibuat oleh hanya satu orang gitu loh. Penulis skenarionya dia, sutradaranya dia juga. Kamera frame-nya jangan-jangan pemainnya dia juga nanti. Kan dapernya ya, pengisi suaranya dia sendiri, ada seterusnya. Sangat mungkin tuh itu terjadi di era ini ketika tiba-tiba nanti suatu saat kita mungkin menonton sebuah film yang ternyata diproduksi hanya oleh satu orang saja. Sangat mungkin kan di dunia ini. Nah mungkin di sekarang ya, di waktu sekarang. Nah, dulu mungkin agak ribet itu. Bisa dulu tapi lama banget baru jadi gitu ya. Nah mungkin kalau perkembangan AI itu bisa dimanfaatkan terkait dengan para pegiat filmnya. Terus kemudian kalau bicara sastra juga, bahkan di sastra kita bisa, ini yang termasuk yang kemudian menjadi momok juri lomba-lomba sastra kan. Jangan membuat puisi, harus orisinil, jangan membuat puisi dari AI. Beda piye membedakannya gimana? Sekarang sudah lebih canggih loh ya. Terus kemudian harus punya dari agregator. AI humanisasi atau humanisasi. Humanisasi sekarang udah ketok. Kelihatan semakin manusiawi. Iya, karya sastra. Bahkan diajarkan di mesos. Mesos kan banyak yang mengajarkan ini supaya enggak terlalu terlihat begitu bahwa kan. Itu robot. Nah, itu juga menjadi sebuah tantangan pelik ya ketika kita bicara sebagai kreator. Ketika kita bicara pemanfaatan AI di film itu sangat membantu. Film terakhir yang populer Jumbo ya, Jumbo sudah baru saja 3 minggu. Berapa penonton? Sudah ditonton 7 juta lebih. Di minggu pertama itu sudah masuk 3 juta loh kalau nggak salah. Minggu pertama saja sudah 3 juta. Itu kan satu film animasi satu. Betul. Jarang ada di Indonesia animasi. Yang kedua kemudian filmnya sifatnya keluarga, semua umur. Jadi nontonnya satu keluarga ini. Satu yang nonton yang beli tiket 10. Kan menarik ini sebuah promo yang menarik menurut saya. Kemasan ya benar-benar dia hadir di waktunya itu. Iya, ini pengalaman ya. Memang saya mengambil hari itu di hari Sabtu ya, pengen menonton juga. Sudah penuh itu.
baru minggu War tiket. dapat saja sore ya. War tiket. Saya dapat jam 8:30 malam. Waduh. Nonton sudah tidur itu. Tidur anaknya. Ya ditonton kan nggak jadi nonton. Iya, gimana nih menariknya dari fenomena? misalnya fenomena Jumbo itu selain ditonton banyak orang, kemudian dia juga memanfaatkan banyak fitur-fitur AI di sana walaupun tidak kemudian mutlak ya. Pasti berbayar dia, nggak mungkin free ya. Nggak mungkin free kok bisa sekian jam. Sebagus itu. Sebagus itu. Jadi senatural itu kalau ya kan. secara teknik analog kita biasanya memanfaatkan green screen. Nah, di sana sudah ada layer-layer untuk AI di film tersebut Iya. animasi. Sebenarnya kita bisa manfaatkan itu untuk Iya. AI. Nah, cuman kan ini filmnya bagus banget. Mosok sih film Indonesia produksinya Oh iya, kan sampai bertanya-tanya kan. Apa mungkin orang Indonesia bisa buat film seperti ini? Ya Bisa, bisa karena sebenarnya bisa. teknologinya udah mendukung. Tapi memang dia juga mengakui bahwa itu dia menggunakan AI full ya. Enggak full sebenarnya, Nggak enggak full full kan, juga. Tetap ada kreatornya. Tadi Iya. yang paling simpel nampak itu di layar dari misalnya green screen dulu Kak. Iya, iya, Konsep-konsep green misalnya kita Dia di hutan, dia di gedung, kan di kita bisa gudang minta tua prompt nih gitu. di filmnya tolong dibuatkan frame hutan. Nah, itu ditambah. Sebenarnya kan kalau basicnya kartu, gitu. iya. Itu bisa mempercepat produksi kan, dan itu bisa kita lakukan, bisa kita tiru, bisa kita adaptasi ke produksi film selanjutnya. Kalau animasi sebenarnya tidak animasi pun bisa ya. Bisa loh. Sangat mungkin kan, karena green screen ini ya gitu terus kemudian Iya, bisa cuman itu berubah-ubah. sih sebenarnya. Heeh. Cuman kalau bicara teknik kan sama, cuma teknologinya aja yang sekarang makin Berbeda, canggih, makin canggih. makin fenomenal. Iya. Nah mungkin terakhir Ya, terkait sekaligus. dengan ini tantangannya si sastrawan juga tantangannya Film juga filmnya. sineas. Yang perlu kita butuhkan itu adalah bank data, pusat dokumentasi isunya untuk sastra, atau mungkin juga teater. Kenapa teater menjadi saya masukkan di sana? Kebutuhannya adalah persoalan keaktoran, persoalan artisnya, pemainnya, pemerannya. Gitu. Betul. Kadang-kadang kan kita Dan ada kaitannya loh, itu nggak bisa jelas, kita pisahkan. nggak mungkin tuh kalau Iya. mau buat film tanpa pemeran. Iya. Nah, Tiba-tiba orang di pinggir jalan, udah ingat Pak film yuk. pusat dokumentasi sastra teater dan film itu menjadi satu kesatuan dan itu sangat kita perlukan ke depan. Saya pikir perlu ada di setiap daerah ini potensi-potensi seperti itu, dibuatkan database seperti itu. Pusat dokumentasi sastra teater dan film DIY umpamanya. Ini di bawah apa menurut Mas Teddy? Kalau bisa malah yayasan bebas saja. Atau komersial bisa nggak ya sebenarnya? Karena gini, mungkin saya termasuk orang yang punya perspektif ketika kita sudah masuk ke industri, salah satunya harus dikelola secara profesional. Artinya memang dia fokus ke sana, bukan lagi kewajiban yang sudah dibayar dengan santai gitu ya. Mungkin kadang ini perlu menjadi kritik terhadap aparatur atau birokrasi yang kadang-kala sudah nih saya ditempatkan di tempat wisata ini, ya udah dibayar selesai. Harusnya kan dikembangkan Iya, betul. tempat Harus wisatanya bagaimana kreatif gitu supaya ya, kreatifnya posting di Instagram atau apa gitu kan, harusnya gitu. Tapi enggak kan, kadang-kadang segini aja sudah cukup, sudah puas sudah gitu dibayar. ya. Jangan ya, Padahal itu masih harus ditumbuhkan lagi Ya, supaya kan. makin kemakmuran, peringatan ekonomi, iya, betul. berdampak pada masyarakat dan seterusnya kan harusnya tidak berhenti di sana. Nah ini tantangan-tantangan yang memang kemudian menjadi bagian wacana ke depannya kan. Kalau saya itu salah satu idenya, di setiap wilayah itu ada pusat dokumentasi sastra, teater dan film untuk memadukan masuk ke industri 4.0-nya. Itu gambaran paling simpel tapi yo abot. luar biasa Berat itu. Kalau Nanti bisa Mas berat. Teddy yang akan mengawali Agak kan. repot. Enggak, kalau saya enggak berani enggak, karena saya Inisiasi. sudah terbiasa dianggap maklar. Repot ini jual beli Maklar apa apa? dia? Banyak loh ya. Jual beli buku ya. Buku-buku kuno. Oke, baik. Ini semakin menarik ya. Saya sebenarnya masih banyak Ya. pertanyaan yang tentang saya juga tertarik antara sastra dan film, perkembangannya juga. Nah, ini harapannya Mas Teddy deh. Harapan Mas Teddy ya untuk sastrawan supaya terus semangat berkarya gitu kan. Jangan sampai wah wis ono AI aku tak wis wae lah, piye lah, melu-melu pakai AI jadi tidak kreatif. kreatif. Saya seperti Nah. itu ya contoh. Tapi nggak mungkin kalau sastrawan di Jogja. Kalau yang asli nggak mungkin itu. Nggak. Dia malah mungkin akan tetap Malah yang ngepromi ini, Iya. yang membuat prom di AI ya harusnya sastrawan. gitu ya. Nah ini silakan bagaimana harapan juga untuk Ya. sineas, jangan lupa pegiat filmnya juga harus bagaimana. Teman-teman yang mungkin bergelut di sastra untuk menulisnya barangkali memang tidak boleh berhenti karena kemudian tema zamannya. Kalau bicara sastra itu kan perennial, abadi ya. Ya. Tema-temanya walaupun cinta tapi dalam dunia dan dimensi yang kemudian berbeda akan menjadi sebuah cerita yang unik di waktu tersebut. Nah, saya kira juga itu menjadi bagian penting teman-teman sastrawan penulis untuk lebih menggali ide, mengasah kepekaan sosialnya, sosial. lingkungannya biar jadi sebuah inspirasi yang bisa
masuk. Nah mungkin kan kadangkala wah jadi sastrawan itu dapat apa sih? Nah, ini yang kemudian jawabannya ketika dipertemukan dengan insan film, ketika kemudian kita masuk ke dunia industri, biar kemudian ya tidak sekedar dicetak dalam bentuk buku, diterbitkan laku 1000 sudah bestseller gitu, bukan ya, tapi kemudian bisa jadi sebuah inspirasi film, ditonton banyak orang, dikenal lebih banyak publik, bukunya laku lagi, diundang kemana-mana jadi narasumber. Itu kan jadi bagian proses peningkatan ekonomi bagi personal maupun komunitas. Ekonomi kreatif. Saya kira itu sih Kak, yang paling urgent, ben nggak berhenti aja. Iya. Untuk pegiat filmnya? Sama tadi sudah jadi satu. Bahwa kemudian pegiat filmnya tetap harus belajar juga, memperdalam literasi tentang sastra gitu ya juga. Bicara industri film kan di tempat kita di Indonesia mungkin masih terbatas bukan dikuasai ya, tapi di jejaring tertentu. Munculnya banyak bioskop alternatif itu menarik menurut saya, karena mungkin kalau kita sudah tak sebut semua terkenal itu, XS1, ada CGV, Cinepolis, sekarang sudah ada NSC, ada Dakota Cinema, besok bisa jadi Sinema Kak Reza dan seterusnya bioskopnya Kak Reza, nah, gitu misalnya gitu ya. Buat alternatif yang kemudian memang akan bisa membuat iklim industri kreatif di film berbasis sastra menjadi lebih berkembang. Saya kira itu sih berkembang. Itu Kak mungkin harapannya gitu sih. Amin. Harusnya saya kaya raya ya. Sastra sudah. Kaya pertemanan, kaya hati, kaya jaringan, kaya ilmu. Iya baik. Makanya sebaiknya suka mengundang Mas Teddy Kuseri kemana-mana, termasuk ke kondangan ya. Iya. Harian itu. Harian kita. Menyumbang saran. Ide kreatifnya luar biasa. Terima kasih Mas Teddy Kuseri. Kami tunggu ide-ide luar biasanya yang di out of the box yang ini out of the box bukan the box ya. Kita ketemu lagi dalam kesempatan dengan tema menarik lainnya yang lebih supaya bisa lebih menumbuhkan kreativitas ke anak-anak muda utamanya saat ini ya. Baik, Insan Edukasi, sampai di sini perjumpaan kita di program Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara, dan nantikan program yang sama di waktu yang sama minggu depan. Tentu saja dengan terus menyimak Radio Edukasi Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Reza Kayana juga. Terima kasih, kita mohon diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda baru saja menyimak program Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Persembahan Radio Edukasi Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Simak kembali program Resban hanya di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.